warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi sama saya di channel Abia TV Official. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ketika saya awal-awal belajar mengemudi mobil, itu seperti apa dan bagaimana kisahnya. Nah, sebenarnya saya belajar mobil itu sudah dari tahun berapa ya, lama, 2010 lah. Nah, itu awal saya kenapa belajar mobil itu karena kesukaan saya dengan mobil. Karena saya itu suka sekali yang namanya bis. Jadi saya suka sekali namanya naik bis. Kalau saya pergi kemana-mana, kalau bisa naik bis, saya naik bis. Nah, jadi gini, dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan konstruksi kontraktor di Sulawesi Barat, di Mamuju tepatnya. Dulu saya di sana jabat sebagai posisi staff lab. Staff lab itu posnya kerjanya di lapangan juga di kantor. Ya, jadi kadangkala ketika saya selesai pekerjaan yang di kantor, saya selalu keluar lah. Nah, itu saya keluarnya dulu selalu ikut truk, dump truck ya. Dengan tronton ada yang terkecil ya, ikut tronton atau truk lah, saya ikut itu. Kurang lebih saya itu di situ hampir setahun lah. Nah, dalam setahun itu saya setiap ikut truk saya selalu lihat sopirnya itu cara bawa mobilnya gimana. Kan dulu mobilnya ada Hino sama Nissan, jadi saya lihat cara dia bawa mobilnya gimana, terus cara dia main personalnya gimana, dia ambil di tanjakan seperti apa. Nah, habis itu saya pelajari semua, saya tanggap ilmunya. Setelah sekian lama saya di Sulawesi, akhirnya saya pindahlah ke Kalimantan, pindah kerja di Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat. Nah, disitulah saya awal mula belajar mobil. Nah, itu saya belajarnya murni sendiri tanpa ada pendamping. Nah, ketika di Sulawesi Barat itu saya pertama awal belajar mobil itu saya menggunakan mobil Grand Max pickup. Nah, itu saya menggunakan mobil punya bule saya. Kalau kalian ada yang pernah tinggal di Kutai Barat, kalian pasti tahu yang namanya daerah Bikung. Nah, itu daerah komplek orang Jawa ya, di situ banyak orang Jawanya. Nah, ketika saya belajar, saya cuma dikasih mobil, udah dikasih jalan. Nih mobilnya. Habis itu saya jalan sendiri. Nah, ketika itu saya ngerasa, ternyata kok gampang belajar mobilnya. Nah, cuma di awal belajar itu saya ada accidentnya. Ada tikungan tajam, saya ambilnya itu setirnya terlalu banyak, terus gasnya terlalu tinggi, akhirnya mobilnya loncat. Nah, itu akhirnya mobilnya nabrak tanggul ya, tapi untung nggak sampai balik, cuman mobilnya sempat jumping lah seperti itu ya. Habis itu saya suruh bayarin orang, akhirnya saya suruh bawa lagi, sampailah ke rumah bule saya dengan aman. Nah, setelah sekian lama dari situ saya tidak pernah pegang namanya mobil lagi. Hingga akhirnya saya pegang lagi itu sekitar tahun 2016. Nah, itu saya mulai pegang lagi. Saya itu ditemenin sama teman yang sudah expert lah. 2016 atau 2015 saya ada ini teman yang sudah expert di nyopir. Saya temenin karena saya masih ada sedikit trauma karena dulu pernah nabrak tanggul itu ya, perengan lah kalau seperti itu. Nah, akhirnya saya ditemenin. Itu saya nggak butuh waktu lama, mungkin kurang lebih berapa kali lah, cuma 3 atau 4 kali bawa, akhirnya sudah berani di jalan besar. Dan sedikit demi sedikit saya mengurangi rasa trauma saya dulu yang pernah accident seperti itu, hingga akhirnya saya benar-benar bisa seperti sekarang. Dan saya ingin membagikan ilmu saya atau pengalaman saya ini kepada kalian semua. Nah, jadi kalau kalian yang mau belajar mengemudi, pastikan dalam diri kalian ada minatnya, ada niatnya. Kalau tidak ada minat sama niat, itu pasti kalian akan lebih lama ketika belajar. Walaupun ada orang bilang gini, belajar mobil itu mudah, apalagi kalau kita tahu
atau bisa menggunakan motor laki lah dengan, atau motor yang ada persnelengnya seperti itu, persneleng tangan itu, koplingannya lah, bilang koplingannya itu. Tapi menurut saya sih tidak juga, yang penting niatnya kita itu belajar apa, karena kalau tahap di kopling gas itu juga lama-lama insting juga itu nanti akan keluar. Yang penting kalian pahami dulu aja sistemnya seperti apa, caranya seperti apa, dan kalau kalian ada niat pasti bisa. Yang terpenting kalau kalian awal-awal mau belajar itu hati-hati dulu, cari tempat yang aman. Nah dulu saya di Kutai Barat itu walaupun salah di jalan, tapi kan di sana itu jalan nggak seramai kayak di Jawa seperti ini ya, atau nggak seramai kayak di Magelang. Jadi posisi jalannya itu sepi. Mungkin kalau banyak lewat itu ya motor mungkin 1-2 sama mobil-mobil tambang lah seperti itu. Jadi kalian kamu belajar, kalian cari tempat aman, kalian pahami dulu. Apalagi kalau kalian udah punya mobil sendiri, kalian bisa belajar persnelengnya, kalian paham persnelengnya. Kalau sudah benar-benar paham, kalian bisa coba langsung, insya Allah pasti gampang bisa, karena mobil itu memang nggak sulit, nggak seperti kendaraan lain kayak motor tuh malah lebih sulit menurut saya, karena kalian harus membagi konsentrasi di keseimbangan, terus antara rem tangan, rem kaki sama persneleng itu kan tangan kaki itu malah gerak semua ya. Kalau mobil kan tidak, cuma kita fokusnya di sini kakinya, kita tidak mikir keseimbangan, jadi fokusnya cuma di sini. Nah itu. Jadi buat kalian yang lagi belajar mengemudi, tetap semangat dan jangan patah semangat. Dan ini kalau ada eksiden kecil itu wajar, kalau buat yang masih belajar mungkin nabrak pohon kecil-kecil atau apalah. Yang penting jangan sampai eksiden besar seperti menabrak orang atau itu jangan sampai terjadi. Kalau cuma nyerempet sedikit mungkin di pagar atau apa ya wajar lah, karena tahap belajar. Jangan buat kalian jadi takut, tapi tetap membuat kalian lebih semangat lagi. Nah itu fungsinya, atau itulah kenapa kalau kalian mau belajar mobil, pakai mobil yang jelek dulu, kalau udah bisa baru pakai mobil yang bagus. Nah, karena kalau jelek, mobilnya jelek, kalau mau kegores sedikit kan tidak masalah. Kalau kalian pakai mobil yang bagus, nanti kegores ya biayanya lebih mahal daripada biaya kalian mengemudinya. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup sekian video kali ini tentang saya share pengalaman saya belajar mengemudi awalnya seperti apa. Nah buat kalian yang belum subscribe channel saya, channel Abia TV Official, silahkan subscribe dan jangan lupa juga like, share, dan komen tentunya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.